Pada video kali ini kita akan belajar mengenai besaran dan satuan. Sebelum kamu menonton video ini sampai habis, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like videonya, share agar teman-temanmu yang lain juga bisa belajar fisika. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Dalam kehidupan kita ada banyak hal yang bisa kita ukur. Contohnya adalah ketika kamu dari rumah berjalan kaki ke sekolah. Ketika kamu sampai di sekolah, ada banyak hal yang bisa diukur dalam proses perjalananmu dari rumah. Ada banyak yang bisa diukur, yaitu waktu yang kamu gunakan dari rumah ke sekolah. Yang kedua adalah jarak rumah dengan sekolah. Itu yang bisa diukur. Kamu bisa mengukur berapa jarak antara rumahmu dengan sekolah. Lalu yang lain adalah kamu bisa mengukur kecepatan. Ya. Kecepatan perjalanan kakimu dari rumah ke sekolah. Itu adalah salah satu contoh besaran dalam kehidupan sehari-hari. Besaran adalah segala sesuatu yang diukur. Nah, ketika suatu besaran sudah dapat diukur, itu sudah pasti memiliki nilai. Nah, pada contoh di atas ya, pada contoh yang ketiga ini ada waktu, jarak, kecepatan. Nah, di sini memiliki satuan. Besaran tidak lepas dari satuan. Nah, waktu itu memiliki satuannya adalah sekon, ya. Lalu jarak itu adalah meter. Lalu kecepatan itu adalah meter per sekon. Nah, besaran ada dua. Yang pertama adalah besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu, dan besaran ini sering digunakan atau dapat digunakan untuk menentukan besaran yang lainnya. Lalu, ada yang namanya besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Besaran pokok ada 7. Yang pertama adalah suhu, satuannya adalah Kelvin, lambangnya adalah huruf K besar. Massa, satuannya adalah kilogram, lambang satuannya adalah kg. Lambang satuan ini sering disebut dengan singkatan ya. Singkatan. Lalu ada panjang, satuannya adalah meter, lambang satuannya adalah m. Jumlah zat, satuannya adalah mol, lambang satuannya adalah juga mol. Intensitas cahaya adalah kandela dan lambang satuannya adalah C dan D. Waktu, satuannya adalah sekon, lambang satuannya adalah S. Dan kuat arus listrik adalah ampere, lambang satuannya adalah A. Nah, untuk mengingat ketujuh besaran pokok ini, yang pertama adalah kita ambil huruf pertama dari suhu, massa, panjang, lalu di sini adalah huruf J, lalu I, lalu huruf W, lalu huruf K. Agar kamu lebih mudah mengingat ketujuh besaran pokok ini, maka bisa disingkat menjadi SMP jiwa. Besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contoh besaran turunan adalah luas. Nah, luas ini berasal dari panjang kali lebar. Nah, panjang ini adalah besaran pokok dan lebar ini adalah juga besaran pokok. Jadi luas itu adalah besaran turunan dari mana? Dari panjang dikali lebar. Volume itu adalah besaran turunan. Nah, volume itu adalah berasal dari panjang kali lebar dikali tinggi. Berdasarkan arahnya, besaran terbagi dua. Yang pertama adalah besaran skalar. Besaran skalar adalah besaran yang memiliki besar dan nilai tetapi tidak memiliki arah. Contoh besaran skalar adalah massa. Massa tidak memiliki arah. Massa itu adalah kilogram ya. Nah, kilogram ini tidak memiliki arah, tidak punya arah. Ya. Waktu itu adalah besaran skalar. Ya, tapi tidak memiliki arah. Contoh yang lain adalah panjang. Panjang tidak memiliki arah. Andaikan kita mengukur panjang sebuah meja, contohnya, lalu kita dapatkan panjang meja adalah 1 meter. Lalu yang 1 meter ini kita tidak mengatakan 1 meter ke kanan, 1 meter ke kiri, 1 meter ke bawah, sehingga panjang ini tidak memiliki arah. Yang kedua adalah besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki besar atau nilai dan juga memiliki arah. Contoh besaran vektor adalah gaya. Ya, kita ambil contohnya adalah gaya, kecepatan, percepatan, dan lain-lain. Masih banyak besaran vektor yang lain. Contohnya adalah gaya berat. Nah, gaya berat punya arah. Ya, simbol gaya adalah F. Andaikan ada sebuah kotak yang diletakkan di atas lantai, maka arah gaya berat adalah ke bawah atau ke pusat bumi. Selanjutnya adalah dimensi suatu besaran. Dimensi suatu besaran adalah cara suatu besaran tersebut tersusun dari besaran-besaran pokok. Dimensi suatu besaran dinyatakan dengan lambang huruf tertentu dan diberi kurung persegi. Ya, diberi kurung persegi. Seperti itu kurungnya.
Ada 7 besaran pokok, ya, 7 besaran pokok: suhu, massa, panjang, jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, kuat arus listrik. Nah, dimensi di sini itu dilambangkan dengan huruf tertentu. Untuk suhu itu adalah dilambangkan dengan theta. Jadi ini dibaca dengan theta. Massa dimensinya adalah M besar. Panjang dimensinya adalah L besar. Jumlah zat dimensinya adalah N besar. Intensitas cahaya dimensinya adalah J besar. Waktu dimensinya adalah T besar. Dan kuat arus listrik dimensinya adalah I besar. Strategi membuat dimensi. Nah, untuk memahami bagaimana cara membuat dimensi suatu besaran, maka kita berikan contoh. Contoh yang pertama adalah luas. Nah, luas adalah besaran turunan yang didapatkan dari panjang dikali lebar. Nah, untuk membuat dimensi luas, maka yang pertama adalah kita menuliskan rumus dari luas. Luas itu adalah panjang dikali lebar. Panjang dikali lebar. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menentukan lambang satuan dari besaran-besaran yang sudah kita dapatkan. Ya, kita menentukan lambang satuannya. Lambang satuan dari panjang adalah meter dan lambang satuan dari lebar juga meter. Sehingga dimensi dari luas adalah L besar. Jadi kita tulis huruf L besar, lalu dikali di sini kita berikan tanda titik dengan M di sini adalah panjang. Panjang dimensinya adalah L besar. Sehingga dimensi dari luas adalah L dikali L atau L pangkat 2. Contoh yang kedua adalah volume. Volume rumusnya adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Lalu kita mencari lambang satuannya. Panjang lambang satuannya adalah M, lebar lambang satuannya adalah M, dan tinggi juga M. Sehingga dimensinya L, lalu dikali L, lalu dikali L. Sehingga volume dimensinya adalah L pangkat 3. Demikian strategi membuat dimensi.